Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Tolonglah Dik, kamu datang ke tempat Mas Anton, bilang aja ke dia mau pinjam duit buat persiapan masuk pesantren Aliyah. Ivan terus membujuk Widya, sekuat daya coba meluluhkan hati perempuan berkulit sawo matang tersebut dengan berbagai cara. Namun Widya lugas menggelengkan kepala. Enggak Mas, mau ditaruh di mana muka kita? Hutang yang lama aja belum terbayar, masa mau nambah hutang lagi? Sekali ini saja Dik, kan sayang motorku kalau sampai ditarik leasing. Cicilan tinggal 10 bulan ini. Sejurus Widya terdiam, wajahnya nyata mengguratkan berlaksa gamang. Ya udah, tapi Mas janji, besok harus nyari kerja lagi, jangan cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Oke, asalkan misi kamu berhasil. Widya berdecak kesal, lantas berlalu dari ruang tamu. Namun baru saja ia melepas seragam kerja pabrik garmen warna biru muda yang membalut tubuhnya, Alia keburu memanggil dari ruang tengah. Bantuin Alia ngerjain PR matematika dong mah, seru gadis manis yang duduk di bangku kelas 6 SD tersebut. Meski sekujur badan didera lelah, Widya gegas melangkahkan kaki ke ruang tengah. Lalu dengan sabar ia mengajari putrinya seputar langkah-langkah menentukan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Malam hari selepas Isya, Widya benar-benar datang ke rumah Anton yang merupakan kakak iparnya. Sembari menekan rasa malu dan sungkan sedemikian rupa, ia mengutarakan maksud kedatangan. Maaf, Mas Anton sedang ada uang lebih nggak? Widya bertanya hati-hati. Lelaki berkulit legam terbakar sinar matahari tersebut, tampak menarik nafas panjang, kemudian mengempasnya perlahan. Mau pinjam duit lagi? Widya mengangguk. Iya mas, soalnya... Sejurus, perempuan berhidung mancung itu menjeda ucapan. Ada sejumput ragu yang mendadak melingkupi batinnya. Ingin rasa ia berargumen sebagaimana tadi dipesankan Ivan, namun buru-buru diurungkan, sebab ia memang jarang sekali berbohong sedari kecil. Alhasil ada balut ketidaknyamanan. Soalnya besok adalah batas akhir bagi Mas Ivan untuk membayar cicilan motor sportnya. Udah 3 bulan ini angsuran macet, kalau besok juga nggak dibayar, motor akan ditarik leasing, lanjut Widya dengan muka menunduk. Maaf Wid, bukan aku nggak peduli sama saudara sendiri, tapi terus terang, hutang suamimu yang 20 juta saja belum dicicil sama sekali. Jadi untuk kali ini aku nggak bisa bantu. Mendapat jawaban seperti itu, Widya enggan mendesak lebih lanjut. Tak selang lama ia pun undur pamit. Setiba di rumah, Ivan langsung bertanya tak sabaran. Bagaimana Wid? Misinya sukses kan? Perempuan berwajah manis itu menggeleng. Mas Anton gak mau minjemin mas, seperti dugaanku. Beliau mengungkit hutangmu yang 20 juta. Air muka Ivan sontak berubah keruh. Masa begitu sih? Kayaknya Mas Anton paling gak tega deh kalau udah menyangkut kebutuhan Alia. Kamu tahu sendiri kan bagaimana kedekatan dia sama anak kita. Sejurus Widya menatap putrinya yang tengah terlelap di atas kasur. Ingatannya kontan tertuju pada satu peristiwa 2 bulan lalu. Waktu itu Anton tengah berada di ruang tamu rumahnya untuk menagih hutang Ivan. Kemudian Alia yang baru pulang dari mengaji dan barang tentu tidak tahu menahu soal urusan Pak D-nya. Pak D nggak lupa kan? Minggu-minggu ini aku ulang tahun. Mana mungkin aku lupa ya. Kamu mau hadiah apa nih dari Pak D? Sahut Anton. Aku mau tas sama sepatu baru, sahut gadis cilik itu tanpa beban. Ajaibnya, Anton benar-benar mengabulkan permintaan Alia. Yah, Anton yang tidak memiliki anak perempuan memang teramat menyayangi Alia. Mengingat hal itu, Widya merasa malu sendiri. Terus terang, aku justru curiga kamu tidak melaksanakan saranku. Saran apa, Mas? Soal itu menjadikan Alia sebagai alasan agar Anton mau meminjami kita uang. Rasa-rasanya kalau kamu bilang untuk persiapan Alia masuk pesantren, Anton gak mungkin tega menolak. Perempuan berhidung mancung tersebut sontak berdecak kesal. Gak mungkin aku mau menjadikan Alia sebagai tameng demi kepentinganmu mas. Dengar dik, ini bukan kepentinganku saja, tapi juga kepentinganmu. Pikir baik-baik, kalau yang maha fiksion, kita ditarik leasing, bukan hanya aku yang jadi omongan tetangga.
Kamu juga, kita satu keluarga ini akan jadi bahan gunjingan orang banyak. Ya mau gimana lagi, nyatanya emang kita nggak sanggup bayar angsuran mas. Makanya kerja, jangan cuma ngandelin gajiku doang. Walaupun kekesalan Widya telah memuncak, sebisa mungkin ia menahan intonasi bicaranya. Bukannya aku nggak mau kerja, Dik. Kamu lihat sendiri kan, aku udah coba buka usaha peternakan ayam potong. Tapi 3 tahun jalan, harga anjlok. Terpaksa, mau nggak mau aku tutup. Sementara ini aku juga lagi usaha cari kerjaan yang sesuai. Kamu tolong ngertiin aku, Dik. Posisiku kan mantan calon kades, mantan calon anggota legislatif. Aku juga putra dari almarhum Raden Sastrowiyono, mantan sekretaris desa, yang dulu begitu dihormati. Dengan posisi seperti ini, tentu aku nggak bisa kerja sembarangan. Udahlah mas, mending kamu kerja apa aja yang penting halal. Kalau terus-terusan mikirin gengsi, yang ada ekonomi keluarga kita makin murat-marit. Kali ini suara Widya semakin meninggi, membuat Alia menggeliat dan sejurus membuka mata. Ini bukan soal gengsi, ini soal harga diri. Harga diri seorang lelaki itu ialah dengan bekerja, bukan dengan membangga-banggakan kedudukan orang tua. Perkataan Widya barusan teramat menusuk hati Ivan. Buru-buru pria 36 tahun itu beranjak bangkit dari sofa. Lantas berlalu ke garasi, menyalakan mesin Yamaha Vixion. Lantas menggebernya, meninggalkan rumah. Lusa motor ini ditarik lesing, mumpung masih di sini aku puas-puasin. Makanya lah, gegas Ivan melajukan motor ke arah kota kabupaten. Maksud hati hendak nongkrong di alun-alun kota untuk sekedar mengurai pikiran yang tengah kusut. Sementara di salah satu sudut kamar rumah Ivan, Widya membaringkan badan di atas kasur, tepat di samping putrinya. Sepasang mata perempuan itu nyalang, ingatannya kontan dipenuhi penggalan memori masa lalu. 13 warsa silam, kala dirinya menginjak usia 21 tahun. Hati perempuan itu diketuk oleh 2 orang lelaki, Ferdi dan Ivan. Ferdi ialah teman sekelasnya semenjak SMP. Sedari dulu lelaki berperawakan kurus tersebut telah naksir padanya. Namun berhubung Ferdi seorang yang minderan kala berhadapan dengan makhluk bernama cewek, ia baru bernyali menyatakan perasaannya tepat di hari pengambilan ijazah SMA. Kak, kamu gak marah kan, Wid? Kak, kalau aku cinta sama kamu. Untayan kata itu terlontar dari lisan Ferdi dengan ekspresi muka gugup. Ya enggak lah, masa marah sih? Kak, kalau begitu aku cinta kamu. Nyaris saja tawa Widya meledak. Untung ia masih bisa menahan diri. Beribu sayang, tak lama berselang Ferdi memutuskan mengadu nasib ke ibu kota. Mereka pun terpisah oleh bentangan jarak. Sesekali Ferdi menelpon Widya, namun selalu pria kurus itu seperti menunjukkan gelagat demam panggung kala berbincang dengan pujaan hatinya via udara. Dalam 10 menit jumlah kata yang terlisan dapat dihitung jari. Kondisi itulah yang kerap membuat Widya dilanda perasaan campur baur antara kesal, gemas, sekaligus kangen akan segala kekonyolan Ferdi. 4 bulan setelahnya entah kenapa Ferdi tak lagi menelpon sama sekali. Hingga suatu hari di malam minggu nan cerah, bertabur bintang, datanglah Raka Ivan Saputra bersama kedua orang tuanya untuk melamar Widya. Bagi Pak Haryo dan Ma Alimah, sungguh merupakan kehormatan besar tatkala putrinya menjadi menantu seorang pamong desa. Maka mati-matianlah mereka meyakinkan Widya agar berkenan menerima lamaran keluarga Raden Sastrowiyono. Widya yang mulanya ragu, lambat laun luruh oleh bujukan Pak Haryo dan Ma Alimah. Satu prinsip yang teramat digenggamnya erat-erat, ridho orang tua adalah yang paling utama dalam segala urusan. Dan memang masa-masa awal pernikahan mereka kebahagiaan tiada henti memayungi. Ivan mengurus usaha peternakan ayam potong, sedangkan Widya fokus menjadi ibu rumah tangga. Akan tetapi tak ada bulan madu yang tak berakhir. Tepat 2 tahun usia pernikahan mereka, dan kala itu Alia baru berumur 11 bulan. Ayah Ivan menghembuskan nafas terakhir. Padahal sehari sebelumnya beliau masih menghadiri rapat para pamong desa sekecamatan. Jantung koroner kata dokter, adapun orang kampung rame berucap, Pak Sastro terkena angin duduk. Yang pasti selepas itu bisnis peternakan ayam Ivan merosot drastis.
Hingga tatkala harga daging ayam potong anjlok, terpaksa Ivan menutup usahanya. Sepintas dalam pandangan Widya sebetulnya selama ini Pak Sastro lah yang lebih banyak memanage perputaran uang bisnis ayam suaminya. Beliau mencatat segenap pemasukan dan pengeluaran dengan begitu detail. Satu hal yang sama sekali tak pernah dilakukan Ivan. Usai bisnis peternakan ayamnya pailit, Ivan mencoba peruntungan lain. Mulai dari ikut seleksi CPNS, mendaftar sebagai calon kepala desa, dan teranyar 3 tahun lalu, mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, sudahlah habis uang banyak hingga sebagian aset. Warisan orang tua turut dijual atau dijadikan jaminan hutang. Ternyata ambisi Ivan untuk menjadi orang terpandang tak kesampaian. Parahnya putra ketiga almarhum Bapak Sastro Wiono itu terlanjur terkungkung dalam belenggu perasaan gengsi. Sampai saat ini ia masih terbuai dengan berbagai kenyamanan yang ia dapat, kala sang ayah masih sehat walafiat. Alhasil Ivan terlampau pilih-pilih pekerjaan. Dengan kondisi demikian, mau tak mau Widya mesti turun tangan. Bermodalkan ijazah SMA, ia coba melamar menjadi buruh di sebuah pabrik garmen. Beruntung HRD yang mewawancarai berbaik hati menerima lamarannya, kendati usia Widya telah lewat dari batas umur maksimal yang terpajang di syarat pendaftaran. Mengingat itu semua, gumpalan sesal melingkupi batin Widya. Kini di atas hamparan kasur ia membelai lembut rambut Alia sembari membatin. Mungkin nasibku akan jauh lebih baik jika dahulu aku berjodoh dengan Ferdi. Satu kejadian yang masih teramat lekat dalam benak perempuan itu. Pada hari lebaran sekitar 2 bulan pasca ia menikah dengan Ivan, Ferdi datang ke rumah orang tua Widya. Kebetulan kala itu pun ia bersama Ivan tengah berada di sana. "Maaf Nak Ferdi, sekarang putri saya udah nikah. Habis nungguin Nak Ferdi kelamaan sih, mana gak ada kabar lagi." Dari salah satu kursi di sudut ruang tamu, Widya melihat sepasang mata Ferdi berkaca-kaca. Lelaki yang kini tubuhnya tak lagi sekurus waktu SMA dulu itu lantas bergegas meraih tangan Ma Alimah. Maaf Bu, HP-ku jatuh di angkot waktu pulang kerja, jadi nggak bisa hubungi Widya lagi. Aku minta doanya ya Bu, mudah-mudahan besok aku bisa mendapatkan perempuan lain yang sebaik Widya." "Amin," jawab Ma Alimah. Menyaksikan pemandangan tersebut, sepasang mata Widya kontan berembun. Pun demikian 11 tahun berselang, kala saat ini Widya mengenangkan peristiwa itu. Sembari rebahan, bulir-bulir bening mendadak luruh membasahi pipi. Seminggu pasca motor sportnya ditarik leasing, gara-gara nunggak cicilan 3 bulan, Ivan tergopoh-gopoh menghampiri istrinya yang baru saja pulang kerja. "Dik, besok pagi kamu berangkat kerja naik sepeda dulu ya." "Emang kenapa Mas? Motormu mau aku pinjam buat ngelamar kerja?" Widya mengangguk tak keberatan, toh pabrik tempatnya sehari-hari mengais tak terlampau jauh dari rumah. "Emangnya Mas Ivan mau ngelamar kerja di perusahaan mana?" "Di PT Cipta Karya Tama Dik. Itu loh, perusahaan yang memproduksi sarung tangan. Aku tadi habis baca lowongannya di koran." "Ya udah, mudah-mudahan besok Mas diterima." Esok hari sebelum mentari pagi beranjak dari Praduan, Ivan lekas melajukan motor metik istrinya, menapaki jalan provinsi. 40 menit berkendara, tibalah ia di tempat tujuan. Sebuah pabrik besar dengan area parkir luas membentang di sisi selatan gedung produksi. Usai bertanya pada security yang berjaga di sekitar area parkir, ia diarahkan menuju lantai 2 gedung kantor. Benar saja di sebuah ruangan luas semacam ballroom, ratusan pelamar telah duduk di deretan kursi lipat beralas busa. Tepat menghadap meja berlapis taplak kain. Berhubung tak ada lagi kursi kosong di bagian tengah maupun belakang, terpaksalah Ivan duduk di deretan depan. 10 menit kemudian, 3 orang pegawai dari divisi personalia beriringan melangkahkan kaki memasuki ruangan. Tahapan seleksi calon karyawan segera dimulai. Untuk tahapan ini, dari 300 orang, separuhnya dinyatakan lulus, dan Ivan termasuk salah satu dari peserta yang lulus tes psikotes. Setelahnya tahapan seleksi dilanjutkan dengan tes matematika. Pada seleksi kedua ini hanya 50 orang yang dinyatakan lulus. Lagi-lagi Ivan beruntung, ia pun bersiap menjalani tes interview esok pagi. Setibanya di rumah ia sampaikan kabar gembira tersebut.
Sontak wajah perempuan itu tampak berbinar ceria. Mudah-mudahan interview besok kamu juga lolos, Mas. Setelah lolos interview berarti kamu udah diterima kan? Iya, Dik. Cuma sayangnya posisiku nanti hanya sebagai operator produksi. Coba kalau jadi manajer, pasti gajinya gede, disegani bawahan dan di rumah. Aku bisa membanggakan statusku pada tetangga. Lah, operator produksi apa coba bisa dibanggakan, timpal Ivan. Udahlah Mas, yang penting dapat kerjaan halal. Ivan tak lagi menyahut. Esok harinya tes interview dilangsungkan. Di ruangan khusus kepala HRD, satu demi satu para pelamar bergantian dipanggil. Hingga setelah 1 jam menunggu tiba giliran Ivan. Santai saja ia mendorong pintu berengsel pegas, lantas melangkahkan kaki. Menghampiri kursi putar yang tepat, menghadap meja berbahan partikel. Sesaat usai menundukkan diri, di atas kursi empuk, Ivan mendongakkan kepala, sedikit mencuri pandang ke arah wajah di kursi seberang. Seketika Ivan terperanjat, mulutnya sontak memekik, menyebut nama seseorang yang sungguh tak asing. Pria di seberang meja terlihat mengulum senyum kecil, mengangguk dengan ekspresi penuh wibawa. Dari semalam Widya tiada putus memanjatkan doa berharap semoga wawancara Ivan hari ini berjalan lancar. Maka, begitu jam kerja shift 1 berakhir, ia gegas menghampiri mesin presensi, menggesek kartu identitas karyawan di celah perangkat pemindai, lalu buru-buru menuju area parkir. Setiba di rumah, ia langsung menemui Ivan yang tengah rebahan di kamar. Sejak ia duduk di tepi ranjang seraya melontar tanya, "Bagaimana hasil interviewnya tadi, Mas?" "Tahu ah," perasaan Widya mendadak tak enak. "Emang kenapa? Tadi langsung diumumkan hasilnya kan? Aku udah nggak minat bahas itu." "Ya gimana coba, ternyata kepala HRD yang mau wawancaraiku adalah si Geo, teman semejaku waktu kelas 2 SMA, yang dulu kalau ulangan sama ada PR, dia hobi nyontek ke aku." "Bagus dong Mas, kalau begitu Mas Ivan diterima." "Gak mungkin lah teman semeja lupa kenangan indah di masa lalu." Sontak muka Ivan terlipat. "Bagus apanya? Itu jelas mencoreng harga diriku. Kamu pikir aja, masa teman semeja waktu SMA yang dulu langganan nyontek ke aku, sekarang jadi kepala HRD, sementara aku datang dengan kepala tertunduk, mengibah padanya untuk meminta pekerjaan rendahan sebagai operator produksi. Ini gak bisa diterima," timpal Ivan dengan suara meninggi. "Gak masalah Mas, namanya rezeki orang, kan lain-lain. Justru dengan kondisi seperti itu siapa tahu nanti Mas Ivan akan cepat direkomendasikan naik pangkat sama Geo. Tapi Mas lulus tes interview kan? Seperti kamu bilang tadi Wid, seharusnya aku 99% lulus. Si tukang nyontek itu gak mungkin bilang tidak sama aku. Tapi Wid, aku gak mau merunduk, mengibah di depan Geo hanya demi sebuah job pabrik dengan pangkat rendah. Jadi begitu aku tahu bahwa yang mewawancarai adalah Geo, aku langsung izin keluar dan bilang tidak ingin melanjutkan tahapan seleksi." Mendadak sejumput sesak menjajali rongga dada Widya. Balut kekesalan dan kekecewaan terpancar nyata dari air muka. "Picik sekali pikiranmu Mas, harusnya kau buang ego dan gengsimu jauh-jauh. Aku sama sekali gak nuntut kamu mesti punya penghasilan besar Mas. Yang penting kamu itu ikhtiar, kerja, mengemban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Terserah Wid, yang jelas aku tidak ingin harga diriku dipandang rendah oleh seorang Geo." Amarah dalam diri Widya kontak memuncak hingga ubun-ubun, namun ia enggan menimpali perkataan Ivan. Perempuan berwajah manis itu memilih berlalu dari hadapan sang suami. Hari-hari setelahnya hubungan sepasang suami istri tersebut kini kian dingin. Mereka lebih sering saling diam. Jika memang ada waktu, Widya hanya berkata seperlunya saja kepada Ivan. Demikianlah hingga akhirnya terjadi sebuah peristiwa yang bisa dikatakan laksana letupan bom, yang membuat hubungan mereka sebagai suami istri berada di titik kritis. Sore itu tatkala Widya baru saja memasuki halaman rumah, sepulang kerja mendadak ia dikagetkan dengan kedatangan sejumlah orang berbadan tinggi kekar. Wajah-wajah mereka tampak garang. Di depan 10-an orang berbadan kekar itu terlihat seorang pria berkacamata, berpostur agak kurus dan berkumis tipis tengah berdebat sengit dengan Ivan. Menyaksikan kondisi tak kondusif tersebut, Alia yang ketakutan langsung memeluk mamanya dengan degup jantung kencang, diiringi balutan penasaran sekaligus kecemasan. Widya membuka telinga lebar-lebar, mencuri dengar perdebatan Ivan dan pria berkacamata yang intonasinya kian meninggi.
Kamu masih mau berkelit, Van? Hitung 300 juta. Baru kamu bayar 10 juta. 3 tahun lewat, berarti udah melebihi tenggat maksimal jatuh tempo. Jadi berdasar kesepakatan rumah ini akan saya sita. Nggak bisa gitu Pak Joni. Kalau Anda menyita rumah saya berarti Anda semena-mena. Harga rumah saya jelas lebih dari 300 juta, timpal pria berkulit putih. Perjanjian adalah perjanjian. Harusnya rumah ini saya sita 2,5 bulan lalu. Berhubung kamu adalah putra almarhumah, maka kamu saya kasih toleransi. Sayangnya kamu nggak memanfaatkan baik-baik tenggat waktu dari saya. Beberapa jenak hening melingkupi suasana halaman. Sejumlah tetangga yang penasaran mulai memenuhi jalanan samping rumah. Ada apa sebetulnya, Mas? Ini bukan urusan mudik, gak usah ikut-ikutan. Begini, Bu, suami ibu ada hutang ke saya dengan rumah ini sebagai jaminan. Terang pria berkumis tipis. Konon 300 juta itu akan digunakan sebagai modal kampanye calon anggota dewan. Kalau dari awal Mas Ivan dengerin masukanku tentu kali ini gak bakal terjadi. Mas gak mau ngaca sih. Pilihan lurah aja kalah, nekat maju pemilihan anggota legislatif kabupaten. Kenapa kamu jadi nyalahin aku? Mestinya kamu memotivasi suami yang tengah dilanda masalah berat begini. Bukan malah memojokkan. Mas kena masalah karena gak mau ngaca, egois, gak belajar dari pengalaman. Usai berucap demikian, Widya gegas menggandeng tangan Alia, menuntun gadis cilik itu menuju motor metik yang terparkir. Tanpa melontar sepatah kata lagi, ia gegas menyalakan mesin. Kita ke rumah nenek dulu ya, ujar perempuan bertampang manis itu. Alia mengangguk lemah, lalu melangkah naik ke boncengan. Berarti nanti kita gak punya rumah lagi, Mas. Mah, kita nggak punya rumah kan? Alia bertanya lirih. Jangan khawatir nak, rumah nenek sama juga dengan rumah Alia kok. Tapi besok-besok aku masih bisa balik ke rumah kita yang tadi nggak mah? Sejurus Widya terdiam. Entahlah nak, tapi insya Allah kita akan punya rumah yang jauh lebih baik dari rumah kita yang lama. Motor metik bercat bodi biru muda mengkilat tersebut terus melaju memasuki dusun sebelah. Widya dan Alia segera melangkah turun. Ma Alima yang tengah menyapu halaman sejenak menghentikan aktivitasnya. Bapakmu kemana ya? Kok dia nggak antar kamu kemari? Alia menggeleng pelan. Penasaran yang membelit batin Ma Alima makin kuat usai sorot matanya menumbuk wajah Widya yang tampak sendu. Ada masalah apa, Ndu? Widya lekas mengayun langkah. Alia main di dalam dulu ya. Oh Alandu, maafin emakmu ya. Aku sama sekali gak nyangka ternyata seorang Raka Ivan seperti itu kelakuannya. Dulu pikiranku sederhana, Ivan yang keturunan priayi, anak pamong desa, tentu akan mewarisi sikap bijaksana dan memiliki jiwa mengayomi. Ternyata jauh panggang dari api. 10 menit berlalu, tak ada sepatah kata pun yang terlontar dari lisan keduanya. Apa tujuan Mas kemari? Ngajakin kamu sama Alia balik. Balik kemana? Bukankah rumah kita udah disita sama anak buah Pak Joni? Ya, untuk malam ini kita menumpang di rumah Mas Anton. Aduh Mas, kita udah terlalu sering merepotkan Mas Anton. Masa kita juga numpang di sana? Cuma semalam doang, Dik. Besok kita nyari kontrakan. Pak Joni balikin duit 10 juta yang dulu aku kasihkan ke dia buat cicilan hutang. Enggak, lebih baik aku dan Alia bermalam di sini. Satu lagi, Mas tolong ceraikan aku. Sontak Ivan tersentak. Tidak Dik, sampai kapanpun aku gak akan menceraikan kamu. Pikir baik-baik, apa kamu gak kasihan sama Alia? Kalau begini caranya aku gak kuat Mas. Saat ini aku bukan cuma menafkahi Alia, tapi juga menafkahi kamu yang kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki. Kali ini, intonasi suara Widya meninggi hingga terdengar dari ruang tengah. Baik, kalau Mas gak mau menceraikan aku, biar aku yang menggugat ke pengadilan agama. Toh aku ada alasan kuat. Bertahun-tahun Mas Ivan gak pernah menafkahi istri dan anaknya. Imbu perempuan bertampang manis tersebut. Perlahan, Ivan meraih tangan sang istri. Lantas mengangkat dan menciumnya. Aku berjanji akan memperjuangkan keutuhan rumah tangga kita. Sampai akhir hayat Dik, jangan keburu mengambil keputusan. Sekarang tatap wajahku dalam-dalam. Selama 13 tahun berumah tangga, pernahkah aku sekali memukulmu, Wid? Ivan menatap wajah manis. Selalu begitu memang ketika Ivan berbicara kepada sang istri. Pernahkah aku menamparmu? Kembali perempuan itu menggeleng.
Malah sebaliknya kan, justru engkau yang kerap memarahiku dan aku selalu bersabar. Dengar baik-baik, Van. Kamu masih ingin tinggal serumah sama putriku? Tanya Pak Haryo dengan suara bariton. Tentu, Pak. Kalau begitu jadilah suami yang bertanggung jawab. Kamu tahu apa saja tanggung jawab seorang lelaki sama istri dan anaknya? Tahu, Pak. Kalau udah tahu praktekkan. Ingat, seorang perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari tulang punggungnya. Ivan mengangguk. Nah, untuk malam ini biarkan anak dan cucu saya nginap di sini dulu. Mereka butuh menenangkan diri buat sementara. Iya, Pak. Suasana canggung kontan membaluri batin Ivan. Tak berapa lama kemudian ia undur pamit. Selang 10 hari, Ivan kembali menghadap mertuanya untuk menjemput Widya dan Alia dengan didampingi Ma Alima. Lagi-lagi Pak Haryo menginterogasi sang menantu. Udah ada kerjaan belum? Insya Allah besok aku ngojek, Pak. Setelahnya Ivan melempar pandang ke arah Widya. Uang yang dibalikin dari Pak Joni tempo hari sebagian aku pakai buat DP motor baru, Dik. Alhamdulillah, Mas Anton berbaik hati menjadi penjamin untuk mengajukan kredit. Sebagian dari sisa uang aku gunakan untuk mencari kontrakan. Aku juga udah nemu kontrakan yang cocok di kota kabupaten. Bagus, ini baru namanya suami tanggung jawab. Gak harus dapat kerjaan mentereng. Yang penting ikhtiar semaksimal mungkin. Segala pekerjaan itu mulia asalkan halal. Timpal Pak Haryo. Maka demikianlah. Esok hari, Ivan memboyong istri dan anaknya ke tempat tinggal yang baru. Sebuah rumah petak terdiri 3 kamar plus serambi mini bersambung dengan deretan 3 rumah petak lain dalam satu bangunan kontrakan. Sebulan harga sewanya sebesar 600.000. Disitulah keluarga kecil itu mencoba bangkit dari segenap keterpurukan. Seiring putaran waktu, Widya mulai melihat kesungguhan dalam diri suaminya untuk berubah. Meski hasil tak menentu, Ivan tak pernah absen mangkal di pinggiran kota Purworejo buat mencari penumpang. Namun apa mau dikata, dengan makin banyaknya orang yang berprofesi sebagai ojek online, ditambah kian mudahnya persyaratan mengajukan kredit motor, penghasilan yang didapat Ivan pun tak seberapa besar. Sekedar cukup untuk membeli beras seliter 2 liter untuk cicilan motor, lagi-lagi menjadi tanggungan Widya. Di sisi lain, Alia mulai masuk pesantren setingkat SMP. Otomatis butuh biaya banyak untuk membayar uang gedung dan seragam. Kondisi makin berat lantaran pabrik garment tempat Widya bekerja mengalami pailit hingga terpaksa memutus kontrak nyaris sepertiga jumlah karyawan di PHK. Maka dalam suasana galau akibat kondisi perekonomian keluarga yang morat-marit, Ivan dan Widya pun berembuk. Kalau saja dulu aku terpilih sebagai anggota dewan, tentu hidup kita nggak akan sesusah ini. Udahlah mas, nggak perlu menyesali masa lalu, nggak ada gunanya. Nanti aku coba jualan nasi yang dekat SD. Benar saja, selang 2 hari Widya menjajal peruntungan berjualan nasi uduk di sebuah SD yang tak seberapa jauh dari rumah kontrakannya. Namun hari demi hari berlalu, ternyata hasil jualan yang diharapkan mampu sedikit menopang perekonomian keluarga. Sungguh jauh dari ekspektasi, barangkali lantaran anak-anak lebih tertarik dengan jajanan semisal cilok atau siomay ketimbang nasi uduk. Demikianlah hingga dalam satu momen sepulang ngojek, mendadak Ivan menemui istrinya dengan wajah berbinar. Tadi aku ngobrol sama teman ngojek, ada peluang kerja bagus buat kamu, Dik. Peluang kerja apa, Mas? Jadi TKW. Tadi temanku cerita, gara-gara istrinya jadi TKW 2 tahun, sawah yang telah lebih dari 5 tahun tergadai, akhirnya bisa ditebus. Saat ini istrinya berangkat lagi ke Taiwan. Mau cari modal buat buka usaha warung makan, tapi kan buat bikin paspor, visa kerja segala macam, mesti pakai biaya, Mas. Kalau soal itu kita pinjam Mas Anton lagi nggak apa-apa. Kalau yang ini pasti dikasih lah, tinggal bilang kamu jadi TKW buat nyari biaya nyekolahin Alia di pesantren. Kalau memang ini yang terbaik bagi kita dan Alia, aku nggak keberatan. Tapi nanti kamu yang bilang ke Mas Anton ya. Ivan mengangguk, pertanda sepakat. Maka esok harinya dengan diantar Ivan, Widya menuju sebuah kantor agen penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Kantor tersebut memang dikenal luas di wilayah Kresidenan Kedu sebagai tempat terpercaya untuk menyalurkan TKI ke berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea, Arab Saudi, Qatar hingga Uni Emirat Arab.
Usai mendengar maksud kedatangan Widya yang ingin bekerja ke luar negeri, pegawai perempuan berparas cantik dengan baju berbalut jas rapi lantas mengulum senyum. Ibu boleh pilih ingin bekerja di negara mana? Ini silahkan dipelajari dulu buketnya. Pegawai berparas ayu dengan wajah dirias itu segera mengangsurkan selebaran berbentuk buku mini kepada tamunya. Widya pun lekas membaca lembar demi lembar. Emang gak bisa ya mbak? Biayanya potong gaji pas kita udah kerja nanti. Waduh, kita gak berani mbak, terlalu beresiko buat kita. Widya melanjutkan membaca buklet. Sampai akhirnya dengan berbagai pertimbangan biaya, mantaplah ia untuk memilih Dubai, Uni Emirat Arab sebagai negara penempatan. Kebetulan saat ini sedang ada job mendesak untuk ART di sana. Kalau ibu berminat, total biaya 15 juta. Nanti awal bulan depan bisa langsung ikut training sekaligus kursus bahasa. Sejurus, Widya menoleh ke arah Ivan, meminta persetujuan. Pria itu pun mengangguk. Kalau sudah deal, pembayaran paling lambat akhir bulan ya bu. Akan kami usahakan mbak.